Aquarius, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. Ini adalah prediksi general untuk Anda sesuai permintaan ya, bahwa ini adalah perkembangan spiritual Anda saat ini, dan sekaligus saya akan membuat pesan malaikatnya ya. Jadi sesuai, saya jadikan satu. Jadi kita akan lihat dulu perkembangan spiritual Anda saat ini sampai di mana, baru saya akan bantu untuk melihat pesan malaikat pelindung Anda untuk Anda ya Aquarius. Dan karena ini adalah energinya general, energi banyak orang, maka mungkin belum tentu 100% ini energi Anda ya. Walaupun Anda yang meminta untuk saya membuat prediksi ini ya, terkecuali Anda melakukan personal reading, baru saya bisa fokus ke satu energi Anda ya. Oke, anyway Aquarius, akan kita lihat bersama perkembangan spiritual Anda saat ini ya Aquarius, fire sign ini ya. The Fool. Saya akan ambil Ten of Wands. Oke, perkembangan Aquarius saat ini ya. Justice. Oke. Juga Queen of Cups. Four of Pentacles. Satu kartu lagi. Jadi perkembangan spiritual ada kaitannya dengan bimbingan malaikat, makanya saya jadikan satu ya. Oke, The Tower ya. Aquarius. Hingga saat ini saya melihat ada yang masih menghadapi tower moment ya, yaitu perubahan hidup. Mungkin saat ini Anda sedang mendapatkan atau mengalami kerugian besar dalam hal finansial ya. Hubungan yang tiba-tiba baik-baik saja mungkin tiba-tiba selingkuh ya, atau ada masalah. Karir atau hidup Anda yang tadinya stabil baik-baik saja tiba-tiba anjlok. Jadi The Tower di sini, ini Anda mengalami perubahan besar dalam hidup Anda dalam segala hal ya. Ini salah satu ujian atau keadaan terberat yang dialami oleh para jiwa yang mengalami spiritual awakening ya, yaitu tower moment. Dan ini sudah terjadi, artinya Anda sudah mengalaminya ya. Jadi memang Anda harus dihadapkan pada situasi ini. Kenapa? Tujuan semesta itu untuk membuat jiwa Anda bangkit ya. Seperti halnya Anda ini sedang dikuliti ya, kulitnya sedang dicabut satu persatu. Itu memang rasanya sakit sekali, tapi mau nggak mau kita harus melaluinya. Karena semesta membangkitkan jiwa secara spiritual itu punya tujuan. Ada misi jiwa yang harus Anda lakukan. Dan untuk menjadi orang yang bisa melakukan misi jiwa sebagai pekerja cahaya itu tidak mudah ya.
terutama adalah gemblengan mental yang diberikan semesta. Anda akan ditarik oleh semesta dan dibawa kemana seharusnya Anda berada. Ya, satu persatu hidup Anda akan berubah, dan ini mau nggak mau kita harus melaluinya. Ya, zona nyaman Anda, tempat-tempat yang biasanya membuat nyaman itu dihancurkan oleh alam semesta. Ya, orang-orang terdekat Anda, entah itu teman, pasangan, keluarga, mulai menjauh. Jika mereka tidak menjauh, maka Anda yang akan menjauh. Ya, kenapa? Karena Anda dan mereka sudah tidak sevibrasi lagi. Ketika Anda masih hidup sebagai manusia 3 dimensi, kalian masih sevibrasi. Tapi bagi jiwa yang mengalami spiritual awakening, kita sudah naik level, naik tingkatan menjadi manusia 4 bahkan 5 dimensi. Tergantung bagaimana perkembangan Anda saat ini. Jika Anda sudah mulai peka panca inderanya, artinya Anda sudah masuk ke dalam manusia 5 dimensi. Ya. Jadi ketika mungkin Anda merasakan, kenapa kok hidup saya semuanya hancur, semuanya tidak ada yang baik. Kenapa keuangan saya anjlok? Kenapa pasangan saya tadinya baik-baik saja tiba-tiba berubah? Dan segala macam. Ya. Karena orang spiritual, kita ini orang sebagai pekerja cahaya, itu harus melepaskan semua kemelekatan. Apapun itu, terhadap pasangan, anak, keluarga, terhadap keduniawian Anda, Aquarius. Makanya kenapa kita dihadapkan oleh situasi yang benar-benar sangat sulit, ya. Dan perjalanan ini tidak sama, tidak semuanya seperti yang dialami Aquarius, ya. Terlihat dari Four of Pentacle ini, keuangan Anda masih membutuhkan kestabilan, ya. Terlihat Anda begitu menghemat. Si Queen of Cups, ya. Si Queen of Cups. Si Queen of Cups ini adalah ada kesedihan yang Anda tutupi, ya. Yang mana Anda sebenarnya tahu apa yang Anda rasakan, tapi Anda selalu berusaha untuk menutupinya di depan publik, mungkin di depan keluarga atau pasangan, ya. Karena Anda tidak ingin, karena ini energi seseorang yang cukup protek dan perhatian terhadap keluarga, ya. Si Queen of Cup, dia melindungi banyak orang, terutama keluarganya. Jadi dia tidak ingin menunjukkan kesedihannya kepada orang lain, ya. Ada kesedihan, ada beban yang Anda pikul yang begitu berat hingga saat ini. Ini yang bisa jadi beban mental, beban finansial, ya. Artinya Anda merasakan beban hidup Anda ini begitu berat saat ini. Itu wajar Anda rasakan karena sedang berada pada masa perubahan. Dan jika Anda melihat angka 555, 1515, 0505 atau 54 kali, dan itu sering Anda lihat, ya, itu artinya konfirmasi dari alam semesta atau malaikat pelindung Anda bahwa Anda sedang dihadapkan pada perubahan hidup, ya. Dan percaya bahwa perubahan besar dalam hidup Anda ini akan membawa hidup Anda menjadi lebih baik jika Anda mampu melaluinya, ya. Jadi, dan ada juga selain beban hidup yang Anda pikul terlalu dalam, terlalu berat, sepertinya Anda ini seorang tulang punggung keluarga, ya. Ini juga ada permasalahan dokumen yang sedang Anda hadapi, mungkin mengenai perselisihan antar pasangan bisa, ya, atau hal lain, ya. Jadi di sini ada keadilan yang sedang Anda jalani, ya. Ya, intuisi saya mengatakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah dokumen, ya.
permasalahan sengketa mengenai harta warisan juga bisa ya. Dan semua ini antara beban kehidupan yang Anda alami, permasalahan hukum ya, juga finansial yang Anda alami, semua menjadi satu dalam Tower Moment ini ya. Ini sebuah paket. Memang saya pun mengalaminya. Jadi melalui Four of Pentacle ini saya melihat Anda masih membutuhkan kestabilan ya. Anda perlu membangun fondasi hidup kembali ya yang jauh lebih kuat. Jadi dalam spiritual Anda, angka 4 artinya fondasi, artinya juga bimbingan malaikat ya. Dan ini artinya bahwa cakra dasar Anda belum stabil ya. Jadi jika Anda sudah mulai bermeditasi, maka gunakan waktu ya, bersihkan cakra dasar Anda, lakukan penyembuhan untuk cakra dasar agar cakra dasar Anda stabil ya. Karena 4 ini berkaitan dengan fondasi hidup ya. Sementara fondasi hidup itu berkaitan dengan cakra dasar. Kenapa cakra dasar? Cakra dasar adalah cakra pertama dari 7 cakra mayora manusia, yang mana itu terletak di cakra dasar ya, berada di bawah maaf ini bukan jorok, tapi letaknya ada di bawah anus ya, di bawah letak yang mana kundalini, energi kundalini Anda. Jadi cakra dasar, cakra pertama, dan ini harus seimbang dan harus kuat. Jika cakra dasar Anda lemah, maka Anda akan kurang semangat dalam hidup ya, kurang semangat dalam mengembangkan hidup Anda. Anda akan terganggu masalah pencernaan ya, kurang lancar. Juga Anda akan kelebihan berat badan ya. Mungkin Anda akan jauh lebih merasa males untuk ngapa-ngapain ya. Karena cakra dasar ini cakra yang akan menopang ke-6 cakra Anda lainnya. Jadi jika cakra dasar Anda lemah, maka cakra-cakra yang lainnya juga akan lemah. Seperti itu ya Aquarius. Dan ini adalah the Fool. Ini keadaan Anda saat ini. Saya melihat Anda cukup berani keluar dari zona nyaman. Anda ingin maju ya, dengan bekal yang Anda miliki, dengan kemampuan yang Anda miliki. Anda adalah jiwa yang diberkati semesta. Ada matahari di sini. 0 ya. 0 ini artinya adalah penciptaan awal atau bimbingan semesta ya. Jadi dengan bekal yang Anda miliki, Anda percaya diri untuk maju demi kebaikan hidup Anda. Anda juga dijaga oleh hewan penjaga Anda ya, yang mana sesekali juga mengingatkan Anda bahwa di depan masih banyak jurang, banyak rintangan yang mana harus Anda hadapi. Jadi ini adalah penciptaan awal, bimbingan semesta. So, jika Anda berada pada bimbingan semesta, ini baru circle awal yang Anda hadapi ya. Jadi saat ini Anda sedang berproses pada satu circle awal kehidupan Anda. Anda berada di circle pertama ya, dalam perkembangan spiritual Anda. Dan setelah Anda menyelesaikan satu circle, maka akan ada lagi circle yang lainnya ya. Dan ini Anda masih di babak awal, masih banyak yang harus Anda lalui ya. Dan tetap, karena The Fool ini dengan kepolosan Anda di sini, dengan niat yang tulus di sini, percaya bahwa Anda akan mampu melaluinya. Dan tidak ada pilihan lain bagi jiwa-jiwa yang terbangun spiritual selain untuk menerima dan menjalani apa yang telah ditakdirkan semesta untuk kita ya. Karena jika Anda melawan kehendak semesta, melawan bakat Anda, maka hidup kita akan lebih sulit, lebih hancur ya. Saya pernah mengalaminya, jadi mengalir saja.
ikuti arahan semesta. Caranya bagaimana? Dengarkan intuisi Anda, ya. Dengarkan kata hati Anda. Pasrahkan semua pada semesta, percaya bahwa akan ada jalan bagi semua permasalahan Anda. Jadi perkembangan spiritual Anda saat ini Aquarius, Anda sedang berada di babak awal, ya. Masih di awal, Anda sedang menyelesaikan di satu circle awal Anda, ya. Dan masih banyak circle lagi. Lalu sampai kapan perjalanan spiritual ini berakhir? Sampai Oke Aquarius, sorry tadi terputus ya. Jadi perkembangan spiritual Anda saat ini, Anda sedang berada di babak baru ya, circle baru ya. Dan ini masih di awal ya, dan masih banyak hal-hal yang menyakitkan, yang membuat Anda berat ya. Jadi maklum, memang ketika masih di awal itu segalanya seperti berat. Tapi percayalah, jangan pernah menyerah, karena tidak ada pilihan bagi kita selain menjalani ya. Karena untuk menjadi orang besar itu tidak mudah, semua butuh perjuangan ya. Dan mulailah untuk melepaskan semua kemelekatan apapun itu ya, keduniawian. Oke, saya akan lanjut ke pesan malaikat untuk Aquarius ya, sekaligus. Apa pesan spiritual dari malaikat penjaga Anda ya? Ada power animal. Wow, ini nyambung sekali dengan binatang penjaga yang barusan tadi saya bahas ya, bahwa Anda dijaga oleh hewan penjaga Anda ya. Ada power animal di sini adalah kekuatan hewan ya. Artinya di sini your animal spirit guide is a guardian to you and is helping you with this situation. Jadi seperti saya bilang sebelumnya Aquarius, bahwa ada hewan penjaga Anda ya. Jadi hewan ini juga ada yang ditugaskan menjadi penjaga kita ya. Jadi ada hewan penjaga Anda yang sedang menemani Anda dalam situasi Anda saat ini ya. Jadi jika mungkin Anda memiliki hewan piaraan, entah itu anjing, kucing atau apapun itu, kemudian peliharaan Anda tersebut mungkin melakukan sesuatu yang mungkin tidak seperti biasanya, unik ya, maka perhatikan ya. Coba artikan apa yang hewan penjaga Anda sebenarnya ingin lakukan atau ingin disampaikan ya. Melalui apa? Hewan kan nggak bisa bicara ya, melalui intuisi ya. Coba Anda dalami, Anda pelajari kira-kira apa yang ingin disampaikan dari hewan penjaga Anda tersebut ya. Atau jika Anda tidak memiliki hewan piaraan, mungkin di jalan ya, Anda sering ketemu hewan yang mana menarik perhatian Anda ya. Itu Anda perhatikan, karena itu adalah penjaga Anda yang mana sedang menuntun Anda ya. Power animal. Clear yourself. Bersihkan diri Anda sendiri. Ask the angel to release any toxic energy that you might have absorbed. Jadi mintalah malaikat pelindung Anda untuk membersihkan racun atau negatif energi yang mungkin Anda serap ya di sekeliling Anda. Jadi kita ini setiap hari berinteraksi dengan banyak manusia, banyak orang di mana-mana, entah kemana Anda pergi. Dan itu bisa jadi Anda menyerap energi negatif di mana-mana, tidak hanya melalui manusia, melalui binatang ya. Jadi energi negatif ini
Anda harus selalu dalam keadaan bersih cakra-cakranya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka mintalah malaikat penjaga Anda. Artinya jika ada pesan seperti ini Aquarius, malaikat pelindung Anda sedang ingin terkoneksi membantu Anda ya. Jadi Anda bermeditasi, niatkan bahwa Anda ingin dibantu oleh malaikat pelindung Anda, maka beliau akan membantu Anda ya. Sudah pasti tidak serta-merta malaikat penjaga Anda hadir di depan Anda dan Anda melihatnya dengan jelas, tidak ya. Tapi seperti cara beliau ya, secara gaib. Mungkin awalnya Anda emosional uring-uringan atau mungkin sedang sedih atau merasa hancur dan tiba-tiba saja dengan satu hal Anda sembuh. Jadi lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Nah, itulah ya. Jadi kenapa saya bilang Anda harus lebih peka terhadap intuisi Anda. Malaikat itu beliau ini bukan manusia ya. Jadi kita memiliki perbedaan dimensi. Jadi dengan angel number, angka kembar atau dengan petunjuk-petunjuk, beliau memberikan petunjuk kepada kita ya. Seandainya Anda bermeditasi dan bisa melihat beliau, itu mungkin hanya sekejap ya. 1 atau 3 detik, setelah itu akan hilang. Listen to your intuitive feeling. Nah, saya belum selesai bicara, ini sudah ada pesan persis seperti yang saya ucapkan. Itu artinya memang ini bukti bahwa intuisi saya itu memang sudah selaras dengan alam semesta ya. Jadi apa yang saya ucapkan setelah itu ada buktinya ya. Saya bilang dengarkan intuisi Anda. Sekarang pesan dari malaikat pelindung Anda, dengarkan intuisi Anda ya. Jadi your body is receiving accurate message from the divine. Artinya tubuh Anda Aquarius itu mampu menerima pesan secara langsung dari ilahi ya. Makanya dengarkan intuisi Anda ya. Jadi jika mungkin tubuh Anda ingin pergi ke suatu tempat melakukan sesuatu yang biasanya tidak ingin Anda lakukan, maka ikuti, lakukan ya. Karena itu petunjuk dari semesta. Petunjuk dari malaikat penjaga Anda, dari leluhur Anda ya. Dari hewan penjaga Anda. Oke. Pesan malaikat untuk Aquarius. Visualize success ya. See yourself doing well in this situation and have it in a positive outcome. Jadi Anda disarankan untuk belajar bervisualisasi ya. Kesuksesan Anda dalam bervisualisasi ya. Caranya adalah ya, lakukan yang terbaik ya. Lakukan yang terbaik dalam situasi Anda saat ini ya. Dan and have it in a positive outcome ya. Jadi buanglah ketakutan ya. Dan biarkan, jadi lakukan yang terbaik dalam situasi Anda saat ini, maka biarkan hasil yang positif itu akan keluar. Artinya jika Anda ingin hasil yang positif ya, jika Anda ingin hidup Anda berubah, maka do your best, lakukan yang terbaik dalam situasi Anda saat ini. Seperti itu ya. Jadi belajar bermanifestasi, bervisualisasi ya. Misalnya Anda ingin hidup Anda bahagia dalam hal rumah tangga, maka visualisasikan hal tersebut ke dalam pikiran Anda ya. Bayangkan bahwa Anda sudah hidup bahagia ya. Maka lalu biarkan semesta dan hukum tarik-menarik yang akan mewujudkannya ya. Jadi kita menarik siapa diri kita ya. Hukum tarik-menarik, kita menarik siapa diri kita, bukan apa yang kita inginkan. Sementara cara semesta bekerja ya, semesta memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya. Ingat ini ya.
Jadi jika Anda ingin sesuatu terjadi dalam hidup Anda, maka visualisasikan hal tersebut. Jangan yang buruk-buruk ya, nanti keburukan terjadi bersama Anda. Karena memang sudah sering saya katakan bahwa kekuatan terbesar manusia itu ada dalam pikiran Anda. Satu kartu lagi. Ini masih di penciptaan awal Aquarius ya. Jadi Anda masih perlu banyak belajar ya, mendalami intuisi. Jika Anda butuh konsultasi pribadi silahkan ya. Saya harus melihat energi Anda. Earth Angel. Nah, ini ending dari jawaban Anda ya. Earth Angel ini adalah ibu bumi ya, malaikat bumi ya. Jadi you are a light worker who has come to earth to teach about love. So Aquarius, Anda adalah seorang malaikat bumi yang mana Anda dilahirkan, ditakdirkan untuk ada di dunia ini sebagai light worker. Light worker itu apa? Pekerja cahaya seperti saya, yang mana Anda diberikan tugas untuk mengajari tentang cinta ya di sekitar Anda ya. Jadi Anda adalah seorang light worker, pekerja cahaya ya, malaikat bumi ya. Ini hampir sama dengan saya. Saya juga seorang earth angel, yang mana Anda harus bisa mengajarkan tentang cinta di sekitar Anda ya. Makanya kenapa Anda harus bersih secara hati, pikiran, cakra Anda harus seimbang. Anda harus membersihkan energi negatif yang ada dalam diri Anda ya. Anda harus belajar bervisualisasi. Anda harus mendengarkan intuisi. Tujuannya apa? Anda dihadapkan pada pilihan juga beban hidup yang begini sulit. Tujuannya untuk ini, menjadi light worker ya. Bagaimana Anda bisa menuntun orang lain jika Anda sendiri hidupnya masih kacau balau? Bagaimana Anda bisa menuntun orang untuk berada di jalan kebenaran jika hidup kita sendiri masih belum benar ya? Jadi untuk menjadi siapa diri Anda sebenarnya itu butuh proses Aquarius, dan jalani proses tersebut ya. Maka kita berpasrah saja kepada takdir ilahi ya. Aquarius, ini sudah jelas ya. Ini adalah perkembangan spiritual Anda masih berada dalam penciptaan awal ya. Berada pada fase baru. Anda masih berada pada circle awal ya. Untuk menuju ke sini ya. Untuk menjadi seorang light worker ya. Jadi mulailah untuk melakukan hal-hal yang positif ya, melakukan banyak karma baik ya, sehingga itu akan membuat hidup Anda menjadi lebih damai ya. Beban hidup, kesakitan, permasalahan yang sedang Anda hadapi bertubi-tubi saat ini, itu cara semesta untuk membersihkan jiwa Anda agar menjadi seorang cahaya ya. Jadi hal-hal negatif dalam pikiran Anda ya, hal-hal buruk dalam hidup Anda, dosa-dosa semua itu sedang dibersihkan oleh semesta, dicabut satu persatu ya. Anda dipersiapkan harus bersih ya secara jiwa. Barulah kita dipercaya oleh semesta untuk menjadi pekerja cahaya. Saya digembleng semesta puluhan tahun dari kecil, cuman saya tidak pernah menyadari. Baru di usia saya yang ke 43 tahun ya, di 2020 saya mengalami kebangkitan spiritual secara sadar. Saya menyadari mengalami kebangkitan spiritual itu di tahun 2020 ya. Tepatnya itu angka numerologi saya 2, yang mana di bulan Juni ya, itu tepat di hari kelahiran saya ya.
di hari baik saya. Jadi tahun 2020 itu saya baru menyadari setelah sekian tahun saya digembleng oleh semesta. Jadi sangat panjang ya, perjalanan spiritual awakening ini sangat panjang, tergantung dari individu masing-masing, itu tidak sama. Dan ini akan terus, jiwa kita akan terus berkembang, kita akan terus dihadapkan pada perjalanan spiritual hingga kita menutup usia kita di dunia ini ya. Jadi jika Anda percaya, sampai kapan Kak perjalanan spiritual ini? Selama kita bernafas. Karena kita harus tetap menjadi seorang cahaya, kita harus terus belajar, kita harus terus berkembang ya. Jadi satu hal pesan saya Aquarius, jangan pernah menyombongkan diri. Siapa diri kita ya. Itu cara semesta. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, kita akan semakin berada di bawah, merendah dan kembali lagi ke titik nol ya. Nol di sini adalah isi, adalah kosong, kosong adalah isi. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka seseorang itu akan semakin merendah dan semakin berada di kesadaran tertinggi, maka seorang itu akan semakin tidak memiliki keinginan apa-apa ya. Kita hanya cukup ingin hidup damai dan pasrah kepada Tuhan. Itulah jika seorang jiwa yang sudah mengalami puncak tertinggi kesadaran manusia ya. Jadi sebenarnya hidup ini simple. Hidup ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki keinginan ya. Lalu kenapa selama ini kita begitu banyak beban hidup, begitu banyak kebutuhan, bla bla bla? Itu adalah ego manusia. Cara alam semesta bekerja tidak pernah memiliki aturan batas waktu. Kamu harus kaya, kamu harus punya mobil, harus punya miliaran, harus punya harta. Tidak ada. Ingat, kita mati hanya dibungkus kain kafan. Semua harta kita tidak akan kita bawa. Ketika kita lahir, kita juga hanya tidak memakai apa-apa ya. Jadi begitu murni, seperti itulah kehidupan ya. Kita terlahir bukan siapa-siapa dan kita meninggal pun bukan karena apa-apa. Jadi tujuan jiwa terbangun spiritual agar kita berada di jalan Tuhan ya, selaras dengan alam semesta, berada di jalan Tuhan yang mana bisa menebarkan kebaikan walaupun itu sulit dan tidak mudah. Tapi kita harus tetap kuat dan berani. Karena di dunia ini lebih banyak hal-hal yang negatif yang lebih cepat dipahami oleh orang-orang sekitar ya. Tapi ketika kita menebarkan kebaikan itu sangat sulit. Dan banyak yang membenci, banyak yang membuli ya. Karena dosa itu urusan belakang. Kita hidup di dunia ini ya menikmati keindahan dunia, ngapain pusing-pusing ya. Seperti itulah, itu adalah setan. Itu adalah ego manusia. Jadi hidup ini simpel. Yang membuat manusia itu sendiri susah, terbebani, ribet, itu ego manusia. Gengsinya manusia sendiri ya. Yang membuat aturan di alam semesta ini juga manusia itu sendiri ya. Jadi kita ini diribetkan dengan aturan kita sendiri sebenarnya ya. Boleh percaya atau tidak, jika Anda berada pada puncak kesadaran tertinggi, Anda akan mengingat video saya ini. Oh iya, ternyata setelah saya mengalami puncak kesadaran tertinggi, kok saya jadi nggak ingin apa-apa ya. Bahwa materi itu hanyalah sebuah, tidak ada artinya, hanya sementara. Materi itu tidak penting untuk kedamaian jiwa ya. Dan kedamaian jiwa itu sangat mahal harganya. Hanya bisa kita rasakan ketika Tuhan kita mewujudkan, Tuhan mengizinkan ya. Karena manusia terlahir pasti memiliki dosa ya. Dan ini sementara dari saya mengenai pencerahan spiritual, juga pesan malaikat untuk Aquarius. Ini sudah terlalu dalam ya, terlalu banyak saya mengeluarkan.
Semoga bermanfaat. Karena durasi jadi saya harus bisa membuat semuanya lebih ringkas ya. So Aquarius, semoga ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mengalami spiritual awakening, yang sudah berada pada perjalanan spiritual Anda saat ini ya. Thank you for watching, see you on next video.